cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga sehat-sehat selalu saudara-saudaraku, baik itu yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Filipina, di Thailand, di Brunei dan sebagainya. Seluruh dunia lah pokoknya. Maka hadirin, kita akan membahas tentang tauhid. Maka tauhid ini, inilah yang biasa dipakai oleh para arif billah dalam mengajarkan daripada salik atau muridun. Kemudian daripada jalan ini, kita juga akan memberikan praktek jalan kepada Nur Muhammad menyaksikan Allah, kemudian Allah menyaksikan Nur Muhammad. Ini kalau di pelajaran kita di Majelis Sirrul Anwarul Haq, ini pelajaran ketiga, pelajaran keempat, dan metode pelajaran kelima. Biasanya para salik atau para muridun di majelis itu, di talqin majelis online itu, biasanya satu pelajaran 7 hari. Mulai daripada video kemarin, kemudian kemarinnya itu sudah kita upload pelajaran pertama yaitu Khalwat Nur Muhammad, kemudian pelajaran kedua yaitu menafikan 7 iblis yang ada di dalam diri kita, 7 rasa-rasa Adam. Nah, kemudian kita kembalikan kepada sifat kudroh, iroda, ilmu, hayat, sama basor. Kemudian dikembalikan lagi kepada sifat maknawiyah, itu sudah kita upload di video kemarin. Maka untuk perkara ini kita mulai daripada pelajaran ketiga, yaitu tauhidul asma, tauhidul af'al, tauhidul sifat. Maka ini caranya biasanya dilakukan hari Senin. Hari Senin itu 2 hari. Kemudian 2 hari juga Rabu Kamis, kemudian Jumat Sabtu Minggu 3 hari, yaitu tauhid sifat. Jadi hari pertama hari Senin itu dilakukan selama 2 hari, Senin dan Selasa, itu tauhidul asma. Maksudnya la asmaun illallah, tidak ada nama-nama selain daripada namanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bukan diucapkan secara lisan, akan tetapi secara batinnya. Di dalam sir batin itu mentauhidkan asma'ul Allah. Jadi kemana-mana kita menghadap, baik itu kepada diri kita, baik itu kepada semua nama-nama yang ada di semesta, itu semua hakikatnya itu adalah asma'nya Allah. Kita ini berbicara hakikat, bukan berbicara syariat. Kalau berbicara syariat, lain lagi. Makanya pernah kita bahas, nama Allah itu tidak terbatas sebenarnya. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada 99, cukup 100. Kemudian di kitab-kitab sebelumnya ada bahkan 300. Ada juga kitab sebelumnya 300. Jadi cukup 1000. Ini nama-nama Asmaul Husnanya Allah. Nama-namanya Allah yang terbaik. Itu adalah 1000 kalau digabung semua. Tapi sebenarnya ada juga pendapat lain 2000 sampai 3000. Ini nama-nama terbaik Allah. Akan tetapi di sini nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, saudara-saudara. Makanya ini dilakukan hari Senin dengan Selasa. Bagaimana mulai daripada bangun tidur kita sampai tidur kembali, setiap mendengar nama, baik itu nama kita, baik itu nama istri kita, nama suami kita, nama anak kita, nama cucu kita, nama semuanya, hakikatnya semua adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pada apapun, akan tetapi jangan disebut. Kok bisa nama Allah semuanya? Berarti Jibril nama Allah, berarti Azazil, Iblis semua nama Allah. Kalau ini kita berbicara hakikat. Kalau kita batasi nama Allah, berarti Allah itu tidak maha tunggal. Sementara Allah itu maha tunggal. Artinya maha segala sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu selain daripada dirinya. Ini berbicara tentang hakikat. Nah, kalau hakikat itu ke dalam. Nah, kalau dilontarkan maka batal. Karena sudah di luar ke syariat, kenyataan. Nah, seperti itu. Maka selama 2 hari itu ya, kita kemana-mana, baik di dalam rumah, di sekeliling rumah, di pekarangan rumah, ataupun di luar. Ketika mendengar nama, semua adalah hakikatnya namanya Allah Subhanahu wa taala. Sadari dalam pandangan batin kita seperti itu. Kemudian di hari Rabu dengan Kamis, tauhidul af'al itu menghakikatkan ya, mentauhidkan semua perbuatan af'al, gerak dan diam alam semesta, baik itu pada diri, itu adalah af'alnya Allah. Nggak usah bilang, berarti baik dan buruk. Kan sudah dibilang, ini main hakikat. Hakikatnya iya, tapi jangan ketika sudah bersyariat, ketika melihat perbuatan-perbuatan ini, ya di syariat ya memang ada baik buruk. Tapi kita ini berbicara hakikat. Berbicara hakikat, la yaf'alu illallah. Tidak ada perbuatan selain daripada Allah.
Karena sifatnya semua manusia, semua makhluk itu adalah la haula wala quwata. Tidak ada daya dan upaya melainkan daripada Allah. Nah, inilah tauhid hakiki, inilah tauhid yang sebenar-benarnya. Maka kita mau berbicara itu. Jadi geraknya dan diamnya alam semesta itu adalah perbuatan Allah. Geraknya dan diamnya insan adalah perbuatan Allah. Geraknya dan diamnya seluruhnya makhluk-makhluk itu adalah perbuatan-perbuatan Allah. Nah, ini kita berbicara ke dalam loh ya. Jangan dizohirkan. Berbicara ke dalam. Berbicara hakikat. Nah, paham? Kemudian secara hari besoknya Jumat, Sabtu, Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad itu 3 hari tauhid sifat. Bagaimana semua sifat kuasa ya. Kemudian sifat kehendaknya Allah. Kemudian sifat tahu. Kemudian sifat hidup. Kemudian sifat mendengar, melihat dan berkata-kata. Ini semua adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita tauhidkan kepada diri kita, kepada seluruh alam semesta. Yang dikatakan alam semesta itu ya seluruh, baik itu apapun, tidak perlu disebut. Itu semua adalah sifatnya Allah. Kita tarik, saksikan kepada diri, kemudian saksikan kepada seluruh alam semesta. Jadi seperti itu caranya, 3 hari. Nah, kemudian setelah itu melangkah ke pelajaran keempat. Ini bagi yang tidak ikut talqin malam Senin ya. Silakan saja diamalkan kapan saja dan waktunya di mana saja. Kemudian pelajaran keempat itu Nur Muhammad menyaksikan Allah. Maksudnya kita jadikan Nur Muhammad ruhani dengan jasad ini adalah Nur Muhammad. Kemudian kita duduk di kesadaran Nur, kita duduk di kesadaran Muhammad, rasa Muhammad menyaksikan Allah Maha Ruang. Bagaimana caranya? Nah, pertama-tama ya harusnya wajib tahu dulu yang mana dikatakan Allah, yang mana dikatakan zat Allah, yang mana dikatakan Maha Ruang itu. Nah, maka sebelum kita melihat HP ini, setelah melihat HP, di dalam HP dan beserta HP. Nah, itulah. Nah, inilah sebelum HP, sebelum HP, kemudian setelah HP, di dalam HP beserta HP, kanan kiri HP, atas bawah HP. Itu adalah zat Allah. Itu meliputi segala sesuatu. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala itu maha suci. Tidak berupa, tidak berwarna, ya, tidak berbau, tidak bisa disentuh, tidak bisa dirasa-rasa. Nah, tapi bisa disadari bahwa ada, kelihatan. Apa yang melihat dengan mata basiroh. Nah, ini yang melihat, bukan dengan mata ini. Akan tetapi ketika mata kita ini sudah terkoneksi dengan basiroh kita, maka bisa melihat dengan dengan penglihatan mata. Nah, itu zat Allah. Maka di mana-mana kita ini jadikan rasa kita ini rasa Nur Muhammad yang melihat, kemudian Allah Ta'ala yang dilihat, yang disaksikan. Nah, ini kelihatannya ada 2 ya, padahal tidak. Jadi sifat menyaksikan zat. Jadi kita jadikan yang tadinya rasa Adam, rasa tiada, rasa sangka-sangka bahwa kita ini melihat dan sebagainya. Nah, kita naikkan ke rasa Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad yang melihat, Nur Muhammad yang menyaksikan Allah. Di mana-mana kita pandang Maha Ruang, di mana-mana kita pandang ruangan kosong, di mana-mana. Jadi seolah-olah bukan dihilangkan ya, bukan dihilangkan wujudnya. Jadi seolah-olah semua apa yang kita nampak itu langsung kita fokusnya ke Maha Ruang, ke zat. Nah, baik itu pada diri, baik itu pada seluruh semesta alam. Jadi seperti itu. Makanya di pelajaran ketiga tidak ada tauhiduz zat, karena pelajaran keempat ini adalah masuk kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Nur Muhammad menyaksikan Allah. Jadi ini dilakukan selama 1 minggu full di mana-mana. Baik itu di dalam keadaan sholat, baik itu di dalam apa ya, sementara mempelajari ini, mempraktekkan ini. Jadi kemana-mana Nur Muhammad menyaksikan Allah. Yang mana zat Allah ini? Dia ada di atas, di bawah, di kanan, di kiri, depan, belakang, di dalam dan di luar. Makanya tidak bisa dikatakan bahwa dia bertempat, karena memang dialah segala tempat. Dia maha segala sesuatu, karena segala sesuatu adalah dirinya, berdiri dengan sendirinya. Itu zat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang terus disaksikan, disadari kemana-mana. Nanti lama-lama kelamaan itu nanti dapat suatu pencerahan. Semua futuhat-futuhat asroriyah, semua tersingkap hijab, kemudian terbuka semua rahasia-rahasia alam semesta. Baik itu alam diri kepada alam semesta, alam semesta kepada alam diri. Jadi seperti itu, saudara. Kemudian setelah pelajaran keempat, itu pelajaran kelima. Setelah dilakukan 1 minggu, pelajaran kelima. Pelajaran kelima kebalikannya. Yang tadinya Nur Muhammad menyaksikan Allah,
Nah, kita nanti lagi naik di kesadaran akunya Allah, kesadaran nurullah, kesadaran zat Allah. Kemudian kita menyaksikan Nur Muhammad zohir batin kepada diri, baik itu kepada alam semesta. Jadi zohir wal batin itu Nur Muhammad, kemudian kepada diri juga. Jadi nyawa tu nur, kemudian batang tubuh Muhammad. Atau bisa diinikan ya, supaya kita tidak bingung, nyawa itu adalah Nur Muhammad, batin juga Nur Muhammad. Kalau nyawa itu Nur Muhammadnya kodim, kalau kalau zohir itu Nur Muhammadnya muhaddas, tapi disaksikan. Jadi kita itu tidak lagi memandang tubuh, tidak lagi memandang rambut dan sebagainya, tidak lagi memandang ruh, tidak memandang lagi apa-apa selain Nur Muhammad. Jadi zat Allah menyaksikan Nur Muhammad. Kita di akunya yang di pelajaran keempat itu di akunya Nur Muhammad, di akunya rasanya Muhammad, naik lagi di akunya Allah, di akunya zat Allah, menyaksikan sifatnya. Kalau tadi sifat menyaksikan zat, ini zat menyaksikan sifat. Jadi duduk di akunya. Nah, di anallah itu, di akunya Allah, la ilaha illa ana. Tiada Tuhan, tiada yang nyata melainkan aku. Akunya Allah menyaksikan daripada Nur Muhammad. Karena tadi Nur Muhammad sudah naik saksi kepada di pelajaran keempat ya. Ini sebenarnya pelajaran keempat dan kelima itu syahadat. Pelajaran keempat itu Nur Muhammad naik saksi menyatakan bahwa Nur Muhammad ini daripada Allah, Nur Muhammad ini daripada Maha Ruang, atau Nur Muhammad ini daripada yang kosong. Kemudian yang kosong ini ingin dikenal. Sang aku ini kata Allah, akunya Allah ingin dikenal, sehingga dia mentajalikan dirinya, anna Muhammad Rasulullah, aku tuh Muhammad, aku tuh telah wujud, wujudku itu adalah Muhammad. Ini pelajaran kelima. Jadi kita duduknya di akunya zat Allah, menyaksikan sifat, menyaksikan Nur Muhammad, menyaksikan wujudnya sendiri. Jadi bukan kitanya itu sudah melebur. Sebenarnya sudah melebur di sebelumnya itu. Sebelum masuk ke pelajaran itu sudah melebur keakuan Adam itu, keakuan kita, melebur kepada keakuannya Muhammad, kemudian keakuannya Muhammad, keakuannya Allah. Jadi Allah yang menyaksikan Nur Muhammad itu secara 1 minggu terus begitu. Kemudian ini pelajaran kelima. Besok di pelajaran di YouTube kita besok itu pelajaran ke-6 dan ke-7. Kita nanti akan upload besok. Ini pelajaran ke-3, 4, dan 5 masing-masing 7 hari. Jadi seperti itu saudara. Kemudian kita tambahkan sedikit, apa sih ciri-cirinya Nur Muhammad itu terkoneksi dengan kita? Apa sih ciri-cirinya kita ini sudah menemukan betul-betul guru sejati? Ciri-cirinya itu orangnya itu tidak lagi gelisah, tidak lagi khawatir, dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan di dalam dirinya itu akan mampu terjawab oleh Nur Muhammad itu, karena dia sudah terkoneksi di situ. Caranya ya untuk mengkoneksikan itu jangan lagi memandang sesuatu selain daripada Nur Muhammad. Allah Ta'ala yang menyaksikan Nur Muhammad sendiri begitu loh. Jadi tidak ada lagi pandangan ada rambut, ada kulit, ada anasar api, angin, air, tanah, ada alam semesta, tidak ada lagi begitu-begitu. Tidak ada lagi yang dikatakan tubuh, hati, nyawa, rahasia, tidak ada. Sudah hilang semua. Sudah lebur, ya rasa-rasa itu sudah lebur. Bukan wujudnya, bukan dibayang-bayangkan semua kosong, semua hilang, enggak. Rasanya itu loh. Jadi tidak ada dalam pandangan sir kita selain Nur Muhammad. Nur Muhammad, zohir wal batin. Zohir Nur Muhammad, batinnya Nur Muhammad, yang menyaksikan adalah Allah. Begitu. Sehingga terkoneksi. Ketika sudah seperti itu, ada pertanyaan dari pikiran atau entah itu dari apa kolbu sanubari atau nurani, nanti terjawab sendiri. Dijawab oleh Rabbani, terpantul kepada nurani, pergi ke kolbu sanubari. Akhirnya paham sendiri. Itu ciri-ciri orang yang ini. Kemudian ciri-cirinya, dia tidak lagi merasa takut. Takut ini, takut itu. Pokoknya takut apapun tuh selain daripada Allah makhluk. Takut apapun selain daripada itu namanya terhijab, tertutup. Baik itu takut hal apapun. Takut miskin kah, takut kaya kah, takut dilihat ini kah, takut direndahkan kah, apa pokoknya takut. Kemudian bersedih, tidak ada lagi bersedih. Beda lagi kalau terharu, kesenangan terus meneteskan air mata, itu beda, bukan bersedih namanya itu. Saking nikmatnya itu meneteskan air mata, itu bukan bersedih. Beda ya, bersedih itu kayak mengeluh, sakit hati dan sebagainya, itulah. Itu ciri-cirinya. Jangan sampai ya kita ini sudah merasa bahwa Nur Muhammad sudah terkoneksi dalam diri kita, kemudian kita itu tidak lagi mentahkik apakah ini sudah ini, apakah ini sudah ini kepada orang yang ini, orang yang mengajari. Orang itu jangan kita pandang orangnya, tapi pandanglah Nur Muhammad. Begitu. Jadi kemana-mana tidak lagi memandang gurunya, tidak lagi memandang ininya, semua itu adalah Nur Muhammad semuanya. Bahkan dirinya sendiri sudah tidak ada lagi dalam pandangannya. Yang ada hanya Nur Muhammad. Zat Allah menyaksikan Nur Muhammad, begitu terus sehingga terkoneksi.
Jadi dia tidak bingung lagi mentanya-tanya sini-sini, kebingungan. Nah, beda kalau tanyanya untuk mentahqiq. Tapi kalau masih bingung ya kita perlu yang namanya ya pembimbing, penuntun. Perlu namanya pembimbing itu. Mursyid ruhania. Maksudnya mursyid yang nampak untuk membimbing kita kepada diri, kepada Nur Muhammad yang sebenarnya, sang maha guru. Karena kalau kita belum ke situ ya nanti masih bingung. Jadi kita harus cari itu kendaraannya apa, bensinnya diisi, kuncinya ya tinggal kita buka sendiri. Kelihatannya secara syariat kita yang buka sendiri, tapi itu dibukakan oleh Allah. Semua juga atas kehendaknya. Jadi memang begitu, wajib dulu untuk mencari anunya, kuncinya. Nah, baru kegunaannya tinggal dibuka, begitu. Nah, itulah ciri-ciri orang yang sudah terkoneksi, tidak gelisah, tidak ini itu dan sebagainya. Pokoknya nikmat terus, tidak ada lagi susah. Meskipun sepertinya kayak dihajar dengan kehidupan, entah itu diuji sana sini, dia tidak merasa diuji, dia tidak merasa itu pahit, tapi itu adalah nikmat, itu kenikmatan. Rasa adamnya itu sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada lagi terkesan dengan suasana, terkesan dengan keadaan, suasana apapun itu, keadaan apapun itu, dia tetap senang, dia tetap gembira. Karena apa? Dia telah kembali ke rahmatullah sekarang. Nah, jadi kalau sudah begitu, Allah menjadi tajalli di situ. Tajallinya Allah sudah sempurna. Maka jika sudah seperti itu, enak terus, nikmat terus, tidak ada lagi susah-susah. Nah, tapi untuk awal-awal kita belum terkoneksi, belum apa ya, kita cari pembimbing dulu. Tapi pembimbingnya jangan dilihat bahwa itu ke orangnya begitu, tapi ke Nur Muhammad, supaya kita ini tidak terhijab terus, tidak ke mursyid terus, tidak berharap kepada siapa-siapa terus, tidak mengharapkan apa-apa. Jadi ke Nur Muhammad. Ya begitu. Jadi tidak sembarangan ini ya, apa namanya, kita juga ini belajar. Nah, tidak sembarangan juga kita harus buka kitab dan sebagainya terus nanti berlika-liku, bingung sendiri, kita kebanyakan pikiran nanti. Nah, boleh pakai kitab tapi ditahqiq. Oh, apakah ini benar, apa ini benar, apa tidak dan sebagainya. Nah, kemudian perbanyak sholawat, saudara. Kalau ke Nur Muhammad itu, apalagi kalau kita belum punya guru dan sebagainya, belum punya pembimbing, perbanyak sholawat. Gurunya adalah Nur Muhammad sendiri. Tapi anehnya itu lucu, kalau kita mengatakan guru kita adalah Nur Muhammad, tapi kita itu keliling juga bertanya. Nah, keliling juga bertanya ke sana kemari, itu berarti kita belum terkoneksi ke Nur Muhammad itu. Kecuali untuk mentahqiq, apakah ini sudah benar? Apakah ini sudah benar yang saya lakukan? Apakah ini sudah benar? Nah, itu cari yang bisa mentahqiq itu benar apa tidak. Jangan kita rasa-rasa, karena di sini tuh banyak rasa-rasa. Jangan sampai kita kira Nur Muhammad ternyata bukan. Pokoknya kalau masih ada pikiran bahwa ini ada, ruhani ada, tubuh ada, masih kita memandang begitu, berarti belum ada, belum lagi terkoneksi dengan Nur Muhammad. Nah, ini mau kita mesrakan terus-menerus, ya, sadari terus-menerus, sehingga itu manjing, sehingga itu masuk isbatul yakin, keyakinan itu dalam pandangan sihir, tidak ada lagi pandangan selain Nur Muhammad. Nah, yang memandang siapa? Ya Allah Ta'ala memandang dirinya sendiri, sifatnya, bukan kita. Jangan sampai kita merasa kita memandang Nur Muhammad, berarti itu puji muhaddas kepada Qadim. Nah, jadi ini perlu dimesrakan terus-menerus, sehingga terkoneksi, saudara-saudaraku. Nah, jadi mungkin begitu, itu sedikit dari kita, lebih dan kurangnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.